Di mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Aksara film passwordnya. Aku kaya! Hai guys, gimana? Sudahkah Anda melangkahi tiar badak yang menguras habis kesabaran tingkat kanuragan? Kalau yang udah ya selamat, tapi kalau yang belum ya siap-siap banting HP. Apalagi saya bukan badak lagi, malah GM. Dan sebelum film dimulai, gue mau ucapin terima kasih dulu atas nama Fahri Wibu, Mary Suka Kiko, Baju Kucing Tangerang, buset gabut bedah bang. 2 kali GB pahala. Ada juga Jokowi Argentina, Yafa Kafir, dan Aza passwordnya. Awas ada mobil! Oke, tanpa berbacot ria lagi, mari kita gaskan. Awal mulai kisah yang termanu akalan di galaksi Bima Sakti X Satria Garuda ini dibuka dengan seorang preman mental Kiranti yang sedang mengaki 2 minion ini karena udah kismin pakai ngutang, dan kejadian itu pun dilihat oleh para warga sekitaran sana yang kebingungan, ini syuting film apaan ya? Setelah diberitahu kalau mereka akan dibayar jika berpartisipasi, mereka pun lalu mendatangi 2 minion ini hanya sekedar untuk mengucapkan, Kalian hati-hati ya. bantu kek, apa kek, basa-basinya basi banget dah. Nah, di perjalanan lockout dari kampung durian runtuh, 2 minion ini pun bertemu dengan sosok begundal di film ini bernama Gempong dan istrinya, di mana Gempong ini langsung menyawer si minion untuk mendapatkan simpati para warga agar ia dicap baik di mata mereka. Buset dah, pencitraannya udah kayak mau nyalek aja. Baik banget ya. Tuh kan, gampang banget dah pencitraan di kampung ini. Namun saat akan pulang, Gempong pun menemui preman yang suka mabok Kiranti ini, karena ternyata si begundal gandul inilah yang mengsumonkan 2 preman ke rumah minion tadi, ia sebut saja Komar, lalu menyitanya dengan alasan telat bayar hutang. Rumahnya dia yang harganya ratusan juta jadi milik saya. Rumah ratusan juta tapi kismin. Komar, duit lu kemana dah? Di tempat kerjanya, istrinya pun tak mengetahui sama sekali kalau ia menikahi suaminya yang include dengan sifat dajal, karena sang istri hanya mengetahui Gempong orangnya suka GB pahala, suka rajin datang ke masjid, bahkan suka mendengarkan keluh kesah Pak RT yang udah menghabiskan uang hingga 30 juta Zimbabwe, tapi tak kunjung juga dapat minion dengan skin legend. Alhasil, karena Pak RT yang curhat itu sambil menatap ke arah Gempong, ya, kalian tahu sendirilah, berharap Gempong menggiveaway-kan diamondnya. Jadinya si Gempong yang mati gaya, takut ada yang mencoblosnya menjadi top global orang paling ramah lingkungan. Kayak sampah daur ulang aja. Ia pun dengan berat hati, seberat dosa kalian, mau tak mau harus menyumbangkan beberapa cuannya hanya untuk memuaskan mata Pak RT untuk mendapatkan skin legend. Alhamdulillah, Udah demen lu kan sekarang bisa ngetik no skin report. Ketika di rumah, Gempong pun terpaksa membuka lemari peninggalan Belandanya yang berisi banyak cuan. Buset dah, udah kayak rak kasir aja. Ternyata di kampung ini belum ditemukan yang namanya bank ya. Dimana saat si Gempong mengambil uang 50 juta untuk membelikan Pak RT skin legend, anaknya pun tiba-tiba berkata kalau di sekolahnya sedang melakukan penggalangan dana untuk para korban yang terkena ulti banteng. Hasil dengan mic clip on yang tertelan, Nggak apa-apa. Hari ini aku harus keluar duit banyak. si Gempong pun mau tak mau harus menyawer lagi. Engkau memberikan hamba suami yang sangat baik dan bertanggung jawab. Bapak kok lah baik. Keesokan harinya si Gempong pun melakukan strategi marketingnya dengan menyuruh preman mental Kiranti ini memberikan para warga pinjaman uang, tapi siapa yang telat bayar dia harus dikik dari rumahnya. Karena si Gempong tahu warga di sana pada gaya elit ekonomi sulit, jadi sangat berkemungkinan meminjam uang untuk membeli HP Advan 14 Pro Max. Dan saat sampai di TKP, 2 begundal ini pun mulai menawari para warga dengan gaya elit ini yang tentunya mereka pun mau-mau aja. Ada yang meminjam uang untuk beli iPhone, top up skin, beli Insto, beli saham Oyo, bahkan ada juga yang meminjam uang agar bisa menduduki singgasananya di gedung sakral. Kok bisa ke sana? Nanti saya digerebek. Di sisi lain ada Komar yang neneknya akan terbennetkan karena kepalanya keliengan tak kuasa menahan peran yang didapatinya. Alhasil Komar pun mau tak mau harus mencari pinjaman untuk menambah kuota kehidupan neneknya supaya tetap stay di bumi. Di mana ia dengan nekatnya meminjam uang ke begundal Gempong, tapi tetap saja walaupun udah dibawa ke rumah sakit, sang dokter bilang kalau uangnya kurang untuk membayar jasa operasi. Jadinya lagi dan lagi, ini Komar nggak tahu diri banget malah datang ke rumah Gempong sambil cangkemnya dengan polosnya berkata ingin withdraw 20 juta. Alhasil karena ada sang istri, si Gempong pun mau-mau aja mencairkan dana itu.
Tapi bohong. Karena setelah diberikan, uangnya malah ditilep lagi oleh anggota Bit Ember milik Gempong. Ya ilah, maju kena mundur kena deh. Kala itu saat kembali ke rumah sakit, Komar pun sangat khawatir, terlebih lagi ia harus menguatkan mentalnya karena kapanpun neneknya bisa berteleport ke surga. Gak apa-apa, nenek masih kuat. Nenek gak usah dioperasi. Sedih cuy kalau dengar ortu sampai ngomong gini. Nah, setelah sebulan kemudian, para preman Kiranti ini pun mulai menagih-nagih hutang para warga yang gaya elit ekonomi sulit ini. Dan sebuah percakapan yang di luar nalar pun harus terjadi. Jangan-jangan abang mau nipu saya ya? Dengan mengiming-iming supaya saya nggak bisa bayar? Maksudnya mengiming-imingi saya nggak bisa bayar utang tuh gimana ya? Ya kalau udah tahu nggak bisa bayar utang, kenapa minjem Bambang? Giliran rumah disita ngamuk. Lagian ini, kok bisa nggak bayar utang rumah disita? Negara mana bebas hukum kayak gini? Setelah merampas akte-akte rumah mereka, kini istri Gempong pun akhirnya tahu makhluk apa yang telah ia ajak nikah. Tapi tetap saja si Kinahnya bisa AFK karena belum merencanakan strategi apa agar cangkem suaminya mau menyebutkan aja passwordnya. Aku kaya! Kemudian saat makan malam, Gempong yang sedang menyantap nasi padang dengan menggunakan sendok, beruntung istrinya tak menegurnya karena tak mengikuti kultur budaya orang makan nasi padang dengan tangan, cuaks. Kayak siapa tuh? Besok-besok gue beli sushi bayarnya pakai yen aja lah biar nggak kena tegur. Bang, sebenarnya pekerjaan abang ini apa sih bang? Buset dah, anak udah segede pohon pepaya gini, emaknya nggak tahu suaminya kerja apa. Ada ya orang gini? Mereka nikah virtual atau baru ketemu kali ya sampai nggak tahu apa-apa. Dan anehnya lagi di sini karena si Gempong nggak mau ngasih tahu, malam harinya Kina pun diam-diam masuk ke kamar Gempong. Kok bisa seorang istri malah masuk kamar suami? Lu kan suami istri Bambang. Kamar kenapa elderan? Ya udah deh, ikutin aja dah. Kala itu Kina pun mengendap-endap mengambil kunci lemari peninggalan Belanda milik si Gempong. Ketika dibuka, Kina pun begitu terkejut karena ternyata selama ini suaminya seorang sultan yang kekayaannya tidak terdaftar di LHKPN. Terlebih lagi Kina begitu terkejut melihat banyak sertifikat rumah para warga, bahkan sertifikat kepemilikan bumi pun ternyata selama ini ada di tangan suaminya. Namun saat ingin mencuri sertifikat kepemilikan bumi, datanglah Gempong yang tiba-tiba sadar dari mati surinya. Ia pun langsung mengamankan lemari kesayangannya karena takutnya si Kina mencuri sertifikat itu untuk digadaikan agar bisa mengupgrade grafik film ini sehingga tak mendapatkan julukan film dengan grafik kematian. Setelah mengamankan, Gempong pun akhirnya mengakui apa pekerjaannya yang tentunya membuat Kina sangat marah karena itu pekerjaan penuh dosa, tapi kalau bisa bikin kaya nggak apa-apa. Alhasil si Kina pun hanya bisa duduk lemas terdiam sambil menangis karena tak kuasa menahan kebahagiaan yang tiada duanya. Karena mulai sekarang ia bisa memborong seluruh isi bumi tanpa perlu scan KTP untuk mendaftar pinjol. Nah, di pagi harinya, Kina pun langsung mendoakan suaminya supaya cepat tereliminasi dari dunia agar bisa mendapatkan banyak warisan termasuk sertifikat kepemilikan bumi. Dan karena saking lamanya mendoakan suaminya, Gempong yang baru bangun pun disuruh makan taplak meja oleh si Kina akibat ia lupa membuat sarapan. Di hari itu juga, Kina yang gabut karena sudah kaya, ia pun melampiaskan kegabutannya dengan berjualan gorengan keliling. Iya bu, nggak apa-apa. Saya cuma cari kesibukan aja. Tuh kan kalau orang kaya gabut tuh gini, berusaha cari kesibukan karena saking tenang hidupnya. Kala itu si Gempong yang melihat si Kina cosplay jadi GoFood, ia pun langsung membawanya pulang karena itu akan merendahkan harga dirinya jika dilihat oleh tetangganya dengan spek cangkem gibah. Dan saat di rumah mengamuklah Gempong dengan sekuat tenaga sampai amukan itu pun ditutup dengan tendangan madun yang mengenai gorengan Kina. Buset dah, kasihan cuy gorengannya. Aduh, di sini pakai hujan lagi, jadi pengen